Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Hari ini pembelajaran masih mengenai teks deskripsi ya. Semalam kita belajar mengenai materi teks deskripsi, hari ini juga masih materi teks deskripsi. Jadi, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, baiknya kita berdoa, memohon kepada Sang Kuasa untuk agar dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk berdoa hari ini, Bapak minta dipimpin oleh Karbono. Silakan Karbono pimpin doa untuk hari ini. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Karbono yang telah memimpin doa untuk pagi hari ini. Selanjutnya, kita kemarin atau pertemuan sebelumnya telah mempelajari materi sebelum pelajaran hari ini menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi materi sebelumnya, apa materi sebelumnya yang telah kita pelajari anak-anak? Menemukan kesalahan penggunaan struktur kebahasan teks deskripsi, Pak. Iya, baik sekali, Dian. Mungkin catatannya banyak ya, Dian. Jadi, ingat selalu tentang pembelajaran yang telah dipelajari. Kenapa struktur dalam teks deskripsi dikatakan salah? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa dikatakan salah? Ya, mungkin kenapa dikatakan strukturnya salah? Mungkin Karena yang tahu. urutannya dalam teks deskripsi, Pak. Oh, urutannya salah ya dalam teks deskripsi. Oh. Jadi, bagaimana apa saja urutan struktur teks deskripsi? Apa saja? Urutan struktur teks deskripsi itu kan, Pak, identifikasi, bagian deskripsi, dan yang terakhir, Pak, ada kesimpulan atau berupa kesan-kesan, Pak. Oh iya, baik sekali. Bapak sangat bangga dengan peserta didik atau anak-anak yang masih ingatannya masih sangat-sangat baik. Jadi masih gampang mengingat pembelajaran yang telah lalu atau telah kita pelajari. Baik, sepertinya hari ini kita hadir semua ya. Hadir semua kan hari ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Jadi kita juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian di masa pandemi ini, jangan lupa tetap menjaga prokes, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya, demi kesehatan kita bersama. Ya, kalau ada salah satu yang terkena virus, maka kita tidak akan bisa belajar luring lagi. Nanti belajar dari rumah kan lebih susah. Oke, kita masuk ke pembelajaran materi inti. Ya, materi inti kita pada hari ini teks deskripsi. Ya, teks deskripsi dengan KD-nya menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Dengan tujuan akhirnya nanti anak-anak bisa membuat atau menyajikan teks deskripsi secara baik dan bermanfaat. Jadi tujuannya anak-anak bisa menelaah struktur kebahasaan, bisa menyajikan teks deskripsi secara baik dan benar ya. Tujuan akhirnya nanti semisal jalan-jalan nanti kemana, ke pantai dan yang lain, ditanya, oh bagaimana pantainya? Nah, bisa mendeskripsikan baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jangan nanti terbalik-balik mendeskripsikannya.
Baik, kita baca saja teks deskripsinya ya, yang sudah Bapak bagi tentang keindahan alam. Ya, silakan anak-anak amati, nanti silakan utarakan pendapatnya atau sampaikan pendapatnya mengenai struktur kebahasaan dalam teks deskripsi tersebut. Silakan anak-anak baca dalam hati, jangan dibaca kuat-kuat karena masing-masing sudah Bapak beri teksnya. Silakan kepada anak-anak, silakan dibaca teksnya. Bapak juga akan menampilkan, ya Bapak tampilkan juga bagaimana sih struktur itu. Ya, itu dia Bapak tampilkan juga, anak-anak baca juga. Oke, waktu membaca sudah selesai, waktu mengamati sudah selesai. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai struktur atau kebahasaan teks deskripsi ini? Silakan, anak-anak. Saya, Pak. Silakan Olivia. Itu keindahan alam Indonesia, apa saja struktur yang ada teks deskripsi itu ya, Pak? Ya, kira-kira saya belum ngerti loh, Pak. Baik sekali pertanyaan Olivia ini. Struktur-strukturnya belum tahu. Ada yang bisa menjelaskan kepada Olivia? Jelaskan dulu kepada teman kalian ini. Saya, yang... Pak, saya. Oh, Saya, silakan, Pak. silakan Mailijar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Olivia, saya dengarkan ya penjelasan saya. Jadi struktur deskripsi itu ada strukturnya itu identifikasi, terus ada deskripsi bagian, terus ada kesimpulan dan kesan-kesan. Bacalah, pahami, pasti Olivia paham. Itu Pak, menurut saya Pak. Iya, baik sekali Jar ini untuk menjelaskan struktur yang ada di dalam teks deskripsi keindahan alam. Iya, begitu Olivia. Banyak strukturnya lengkap yang ada dalam teks keindahan alam itu. Ya, strukturnya lengkap sekali. Jadi menurut Bapak pasti sudah pahamlah semuanya struktur dan kebahasaan teks yang ada di dalam deskripsi tersebut. Sekarang tujuan utamanya kita sudah bisa menelaah struktur dan kebahasaan. Nah, lanjut ya. Kita mencoba menyajikan deskripsi dalam bentuk keindahan juga. Itu ada Bapak tayangkan juga. Lihat di situ ada pertanyaannya. Tuliskan deskripsi gambar dalam sebuah teks dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam penulisannya. Silakan kerjakan di kelompok masing-masing ya. Silakan kerjakan di kelompok masing-masing. Nanti setelah selesai kita kerjakan, kita presentasikan dan tanya jawab. Baik, anak-anak sekalian, silakan kerjakan, tetap perhatikan struktur dan kebahasaan dalam menulisnya. Silakan anak sekalian dikerjakan. Oke, baik. Waktu pengerjaan sudah selesai. Silakan hasil kelompoknya boleh ditukarkan. Yang salinan hasil kelompoknya boleh tukarkan ke kelompok 1, kelompok 2 tukar dengan kelompok 1 ya. Karena kelompok kita cuma 2, tukarkan hasil diskusi kalian. Oke? Selesai tukarkan. Sekarang kita presentasikan. Jadi, oke Bapak yang tentukan ya. Kemarin kita presentasi hasil dari kelompok 1 terlebih dahulu. Hari ini kita mulai dari kelompok 2. Silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin Kristina lah gantian yang bacakan. Biar jangan orangnya itu-itu aja ya. Ya, Kristina silakan bacakan hasil dari diskusi kelompok 2. Baik, Pak. Hasil deskripsi dari kelompok 2.
Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk liburan, pikiran akan penatnya pekerjaan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Pantai yang terletak di daerah Jawa Barat ini menawarkan pemandangan yang indah. Pasir hitam dan udara jernih terhampar luas seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Teriknya matahari tak kalah oleh sejuknya laut yang dingin. Dinginnya ombak yang menghempas tubuh dan udara laut yang terasa seperti saat ini menambah keasikan saat bermain di Pantai Pangandaran ini. Di sebelah kiri dari tempat-tempat yang tidak ada lagi yaitu Pasir Putih. Pasir Putih ini merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir yang berwarna putih, karang-karang kecil dan udara yang benar-benar jernih. Saking jernihnya kita dapat melihat terumbu karang di dasar dan juga ikan-ikan yang tengah menari indah dipertunjukkan dari atas perahu. Banyak di antara para wisata memilih untuk snorkeling agar mereka lebih bisa menikmati indahnya dunia bawah udara. Tak seperti menggunakan perahu, dengan snorkeling kita ikut menari bersama ikan di antara terumbu karang. Pasir Putih saat ini masih satu kawasan dengan cagar alam Pangandaran. Kawasan yang dilengkapi dengan penghuni kandang adalah orang-orang yang menyelamatkan para wisata dari dalam cagar alam. Kehadiran pada para orang tua membuat para wisatawan menjadi takut untuk berkeliling. Namun, itu tak pernah ada rasa bagi pengunjung. Namun, jangan sesekali untuk makan di tempat ini jika tidak mau diganggu oleh para monkey penghuni cagar alam. Karena mereka tidak menangkap makanan yang langsung dari tangan Anda. Demikian Pak, presentasi dari kelompok kami menulis teks deskripsi. Baik sekali deskripsinya. Jadi keindahan alam, ini tadi keindahan alam Pangandaran ya, ya Kristina ya? Iya Pak. Iya Pak. Jauh sekali berayalnya sampai Pangandaran. Nah, semoga aja kita bisa sampai ke Pangandaran ya. Iya Pak. Jadi silakan kelompok 1 menanggapi atau memberi saran, memberi masukan atau bertanya mengenai presentasi dari kelompok 2. Silakan. Siapa yang bertanya dari kelompok 1? Izin Pak. Oh iya ya, Karbono silakan dari kelompok 1. Iya, dari presentasi kelompok 1 tadi itu, saya ingin bertanya ini Pak kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana dalam teks deskripsi yang kelompok 2 sebutkan tadi itu yang menunjukkan struktur bagian? Terima kasih Pak. Iya, baik sekali pertanyaannya, struktur bagian. Karena struktur bagian itu adalah salah satu struktur yang ada di dalam teks deskripsi ya. Ada struktur, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan-kesan. Silakan dijawab kelompok 2. Kelompok 2 silakan dijawab. Struktur bagiannya adalah pantai yang terletak di daerah Jawa Barat ini menawarkan pemandangan yang indah. Pasir hitam dan udara jernih terhampas luas pentingnya mata melihat. Ombak yang bergulung-gulung datang silih berganti dengan para wisata yang seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Teriknya matahari tak kalah oleh sejuknya air laut yang dingin. Dinginnya ombak yang menghempaskan tubuh dan udara laut yang serasa seperti saat ini menambah keasikan saat bermain di Pantai Pangandaran ini. Ini merupakan bagian dari struktur dari bagian teks deskripsi. Seperti itu menurut kelompok kami, Pak. Iya, terima kasih dari kelompok 2 yang hari ini diwakilkan oleh Kristina. Jadi bagaimana kelompok 2 atas jawaban dari kelompok 1 ya, atas jawaban dari kelompok 2? Terima kasih Pak, penjelasan kelompok 2 itu tadi sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, baik.
Jadi pertanyaan dari kelompok 1 tadi, bagian mana dalam teks deskripsi yang menunjukkan deskripsi bagian? Ya, jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 melalui Kristina, ada pantai yang terletak di daerah Jawa Barat, menawarkan pemandangan yang indah dan lain-lain. Jadi itu mendeskripsikan bagian-bagian dari keindahan alam Pangandaran. Baik, kita berganti ya, gantian presentasinya. Silakan tutup dulu Kristina untuk presentasi dari kelompok 2-nya. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita lanjut presentasi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, Pak. Hari ini mungkin Dian ya, Dian bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Dian. Baik, terima kasih untuk kesempatannya memberikan kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Adapun hasil presentasi dari kelompok 1 yaitu tentang deskripsi keindahan Bali. Bali merupakan salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di dunia. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan dari penjuru dunia menghabiskan waktu liburannya di pulau berjuluk Pulau Dewata ini. Bali memang menarik dilihat dari berbagai sisi. Tidak hanya kondisi alam yang sangat indah, pulau ini pun memiliki kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, tidak henti-hentinya datang untuk mengagumi keindahan budaya maupun alam tanah para dewata ini. Pantai merupakan objek yang paling digemari para wisatawan selama berkunjung ke Bali. Pantai-pantai di Bali memang terkenal dengan keindahannya. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Bali yang diapit oleh 2 samudra. Dari sekian banyak pantai yang ada di pulau ini, ada satu pantai yang selalu ramai oleh para pelancong, yaitu Pantai Kuta. Pantai Kuta terletak di bagian barat Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Salah satu hal yang membuat pantai ini selalu ramai, selain karena keindahan yang dimiliki, adalah karena letaknya yang strategis. Pantai Kuta terletak tidak jauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Dari bandara menuju pantai, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Waktu tempuh tersebut akan bertambah sangat panjang pada saat-saat tertentu, seperti di musim liburan antara bulan Juli sampai dengan September. Pada periode tersebut, jalan menuju Pantai Kuta akan dipenuhi antrian mobil. Menghadapi hal tersebut, pihak pengelola melakukan berbagai upaya agar kendaraan tidak terlalu menumpuk di jalan menuju pantai. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya parkir transit yang dipusatkan di sentral parking Kuta. Bus-bus besar yang membawa rombongan wisatawan diharuskan memarkir kendaraannya di sana. Perjalanan menuju pantai dilanjutkan menggunakan transportasi khusus dengan tarif Rp10.000 per orang. Memasuki wilayah pantai, pengunjung akan disambut sebuah gapura megah berbentuk candi bentar. Gapura ini merupakan penanda sisi paling selatan dari kawasan Kuta. Setelahnya, pengunjung akan terpesona dengan garis pantai yang panjang dan hamparan pasir yang lembut. Melihat ramainya wisatawan yang berkunjung ke pantai ini, akan sulit menyangka bahwa dulunya pantai ini adalah bagian dari jalur transportasi perdagangan. Di masa lalu, Pantai Kuta merupakan pelabuhan dagang yang pertemukan pedagang asal Bali dengan pedagang dari berbagai daerah. Dari perdagangan inilah, berita keindahan Pantai Kuta menyebar. Duduk di atas pasir lembut Pantai Kuta, dari kejauhan dapat terlihat para peselancar yang berpacu menaklukkan ombak. Pantai Kuta memang terkenal memiliki ombak yang bagus tetapi cukup aman. Karenanya, tidak mengherankan
jika pantai ini menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan bagi para peselancar pemula. Itu hasil diskusi kami, Pak. Oh, baik sekali. Hari ini kita berjalan jauh-jauh ya deskripsinya. Ada yang Iya, ke Pak. ini ke Bali juga. Bapak jadi pengen ini ke Bali juga. Indahnya kayak gitu, jadi pengen. Siapa yang pengen juga ikut ke Bali? Saya juga Pak, Saya, ingin Pak. Pak. Ya, Pak. Bali. Menabung dulu menabung biar bisa kita ke Bali jalan-jalannya ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Baik, untuk presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Jadi kelompok 2 ada pertanyaan atau pendapat mengenai hasil presentasi dari kelompok 1, silakan. Saya Pak. Oh, silakan Pak Uji, silakan. Iya, terima kasih Pak. Saya tanyakan sama kelompok 1 Pak. Pada bagaimana kebahasaan teks deskripsi yang menunjukkan kesan-kesan panca indera? Kelompok 1. Saya ulangi, pada bagaimana kebahasaan teks deskripsi yang menunjukkan kesan-kesan panca indera? Oh, baik sekali pertanyaannya. Ini mengenai kebahasaan teks deskripsi. Silakan dijawab kelompok 1. Iya Pak, saya akan mencoba menjawab Pak. Ya, silakan Karbono. Iya, dari hasil kerja kelompok kami tadi itu kan sudah ada di situ Pak. Jadi jawabannya dapat dilihat dalam kutipan teks deskripsi yang kutipannya seperti ini Pak tadi. Duduk di atas pasir lembut pantai Kuta. Itulah dia Pak jawaban dari Pak Uji tadi Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, sangat baik jawabannya dari kelompok 1 ya yang diwakilkan oleh Karbono. Jadi pertanyaan dari Pak Uji mengenai pada bagian mana kutipan teks deskripsi yang menunjukkan kesan-kesan panca indera. Jadi ya benar, panca indera itu alat-alat peraba dari tubuh manusia. Jadi duduk di atas pasir lembut pantai Kuta itu mendeskripsikan bagian telaah kebahasaan kesan-kesan panca indera. Oke, terima kasih. Jawabannya dari kelompok 2 mungkin, atau ada tambahan lagi dari kelompok 2? Dari kelompok 2 ada tambahan lagi? Pak Uji? Mengenai Tidak, Pak. jawaban. Terima kasih banyak Pak. Sudah jelas ya. Oke. Ya. Kelompok 1 silakan ditutup presentasinya. Silakan Iya kelompok Pak, 1. terima kasih Pak. Hasil diskusi kelompok kami tadi Pak, maka simpulan pembelajaran teks deskripsi ini bahwa dalam teks deskripsi terdapat ada struktur dan kebahasaan dan juga ciri teks kebahasaan. Itu dia Pak. Baik sekali kesimpulannya dari Karbono. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Silakan. Saya, Mungkin Pak. Olivia. Oh, Olivia. Silakan Olivia. Ya, simpulannya Pak tadi saya dengar itu struktur teks deskripsi, ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau kesimpulan Pak. Iya, baik sekali Olivia penjelasannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Silakan siapa yang ingin menambahkan? Ya Pak Uji nih sepertinya mau ngomong. Ya, silakan Pak Uji. Saya Pak, saya. Silakan, Melijar. Ya, jadi Pak, berdasarkan kesimpulannya itu Pak, kebahasaan teks deskripsi ada kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas perbandingan, kesan panca indera, dan kata ganti orang Pak. Iya, baik sekali. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Karbono, Olivia, dan Pauji, dalam teks deskripsi terdapat struktur dan kebahasaan teks. Ya,
Ada struktur dan kebahasaan teks. Dalam struktur ada lagi identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau kesimpulan. Sedangkan di kebahasaan ada kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas perbandingan, kesan panca indera, dan kata ganti orang. Jadi Bapak rasa semua dari anak-anak sudah bisa menyajikan atau mendeskripsikan dari keindahan alam yang Bapak tampilkan gambarnya. Jadi untuk tugas, ini tugas di rumah sebagai keterampilan, kerjakan nanti di rumah atau setelah jam istirahat boleh juga. Deskripsikan lingkungan sekolah atau tempat tinggalmu mengenai permasalahan aktual yang ada di daerahmu, di daerah sekitarmu ya. Bapak ulangi, deskripsikan mengenai permasalahan aktual yang ada di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Ini nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum ya, jangan waktu pertemuan baru dikumpul, sebelum. Nanti bisa jumpai Bapak, kumpulkan. Oke, itu sebagai penilaian kalian. Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi untuk Bapak mengetahui ya ketercapaian pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberi soal sebanyak 10 soal kita kerjakan di hari ini juga ya. Hari ini juga 10 soal itu dikerjakan. Nah, Bapak bagikan ya soalnya. Nanti kita kerjakan pilihan ganda, hanya menjawab A, B, C, atau D. Tidak perlu lagi tulis-tulis soalnya. Ya, silakan bagi anak-anak sekalian dikerjakan. Sebelum mengerjakan, tugas kelompoknya silakan dikumpulkan. Ya, tugas kelompok dulu. Iya, Pak. Ini, Pak. Udah, Pak. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, silakan kerjakan. Sekalian Bapak mengoreksi tugas kelompok. Iya, Pak. Iya. Oke, waktunya sudah habis atau sudah selesai untuk pengerjaan soal evaluasi. Jadi nanti Bapak periksa soal evaluasinya. Jadi untuk hasil pekerjaan kelompok, seperti biasa ya, kita memberikan apresiasi atau penghargaan kelompok yang kerjasamanya dan hasil sangat baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini, yang mendapat atau memperoleh nilai sangat baik atas kerjasama dan hasilnya jatuh kepada kelompok berapa ya? Kira-kira kelompok berapa ini? Kelompok berapa kira-kira yang Pak yang terbaik, Pak. Iya, baik. Jadi Bapak tetap harus menentukan. Ini tujuannya supaya kalian berlomba-lomba untuk menjadi atau belajar yang lebih baik lagi ya. Kalau pertemuan selanjutnya kelompok 1 menjadi kelompok yang kerjasama dan hasilnya baik. Hari ini kelompok 2 lah yang mendapat hasil dan kerjasama yang sangat baik menurut penilaian Bapak. Berikan dulu aplaus kepada kelompok 2. Baik, untuk hari ini Hadiahnya mana, Pak? pembelajaran kita anggap sudah selesai. Mari berdoa mengucapkan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang telah kita dapatkan pada hari ini.
berdoa masih dipimpin Karbono ya. Silakan Karbono dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran. Baik Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Karbono yang telah memimpin doa. Dan untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Menjelang siang. Siang, Pak. Yang Ya, Pak. Bapak Ibu. Siang, Pak. Yang observer.